Izin memperkenalkan diri, nama saya Dera Sapira, NPM 2113040333 dari Prodi Pendidikan Tari kelas A, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang seni tari menurut kacamata Islam Indonesia, yaitu merupakan negara kepulauan dengan jumlah tari lebih dari 73.000 tarian berbagai penjuru daerah. Setiap tarian memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan masyarakat pendukungnya. Keberadaan tari-tari tersebut telah ada sejak zaman prasejarah dan menjadi ciri khas setiap daerah. Berdasarkan sejarah kepercayaan yang berkembang di Indonesia, Hindu dan Buddha merupakan agama tertua. Pada masa tersebut, muncul berbagai macam bentuk tari yang menggambarkan masyarakat Hindu dan Buddha, seperti tari-tari untuk ritual, baik itu ritual hujan, ritual kematian, ritual kesembuhan, hingga ritual pemujaan. Selanjutnya, agama Islam mulai masuk ke Indonesia. Tari-tarian baru mulai berkembang setelah Kerajaan Mataram Islam pecah menjadi dua dan menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Muncul tari-tari klasik seperti tari bedayau, tari serimpi, dan lain sebagainya yang menggambarkan keagungan kerajaan masing-masing dengan berbagai filosofi yang mendasari terbentuknya tarian tersebut. Meskipun tarian tersebut muncul di masa perkembangan agama Islam, namun banyak yang tidak melihatnya sebagai tari Islam karena memandang kostum dan iringan yang digunakan tidak menggambarkan seorang muslim. Tari yang dianggap Islam dimaknai masyarakat luas dengan tari yang secara tersurat menggambarkan dengan keislaman. Hal ini semakin dipertegaskan dengan keberadaan tari Aceh di beberapa perguruan tinggi Islam yang mengembangkan tari Aceh sebagai gambaran tari Islam. Dipaparkan lebih lanjut bahwa tari yang dianggap Islami di UII hanyalah tari dari Aceh karena syair dalam tari adalah kalimat Islam. Aceh juga dikenal sebagai Serambi Mekah sehingga segala aktivitas yang ada di Aceh seringkali dikategorikan sebagai kegiatan yang Islami. Berdasarkan hasil apresiasi di kampus Islam Yogyakarta baik UIN, UAD, dan UII seluruhnya masih mengategorikan tari Aceh sebagai satu-satunya tari yang Islami. Faktanya, tari yang menyuratkan tentang keislaman tidak terbatas pada tari Aceh saja, namun juga tari yang berkembang di beberapa wilayah di Indonesia yang akan dibahas dalam paragraf selanjutnya. Kini, tari yang bernapaskan Islam semakin berkembang di kalangan masyarakat yang menggambarkan religiositas suatu kelompok atau masyarakat tertentu. Salah satu yang terkenal adalah tari Sufi yang sering ditampilkan pada saat acara yang bernapaskan keislaman. Islam itu lebih dari sekedar sistem teologi, tetapi mencakup unsur kebudayaan yang sempurna. Demikian juga Sidi Ghazali menyatakan bahwa Islam bukan sekedar agama atau ibadah mahdah, tetapi mencakup juga kebudayaan. Dalam Asy'ari 2007, meskipun pendapat ini tentang oleh Asy'ari 2007 sebagai seorang muslim, dengan keislamannya, kita meyakini bahwa Islam di samping mengatur aspek ibadah mahdah, mengatur pula aspek ibadah gairu mahdah atau kebudayaan. Sesungguhnya Islam tidak melarang adanya sebuah kesenian dan kebudayaan, karena kesenian adalah bagian dari keindahan dan kebudayaan yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Islam hanya melarang kesenian yang berbau pornografi, baik itu dalam seni pahat, berupa seni patung, seni lukis, hingga seni tari. Pembahasan mengenai tari dalam pandangan Islam seringkali menemui titik balik ketika dipertemukan dengan aturan penggunaan pakaian. Bagi perempuan
dan sangat dengan kostum para penari yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kostum yang digunakan seringkali ketat, serta menampakkan lekuk tubuh penarinya. Sementara aturan dalam Islam, bagian yang boleh terlihat oleh orang lain bagi wanita hanya telapak tangan dan wajah. Ketika tubuh perempuan terlihat, maka itu merupakan sebuah aurat. Meskipun tubuh penari perempuan tertutup rapat, sekalipun jika pakaian yang digunakan masih ketat dan memperlihatkan lekuk tubuh, maka dianggap belum menutup aurat atau belum sesuai dengan syariat Islam. Mungkin cukup materi dari saya. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.